Sini tolong bantuin mama dong, sapuin itu tuh. Yang bersih ya. Mama nyuci dulu. Ya, makasih sayang. Pagi Kak, ini tugas sekolah minggu aku, Jose. Taat perilaku yang aku lakukan adalah membaca Alkitab, taat kepada Mama, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman dan kakak Laya, selamat hari Minggu. Hari ini Gisel ingin menunjukkan aktivitas Gisel, yaitu membuat video cara saya untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Nah, cara Gisel untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yesus dengan cara hormat dan patuh kepada orang tua, mengasihi sesama, dan membantu sesama yang menderita atau sakit. Nah, itu dia aktivitas dari Gisel. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah Kakak dan teman-teman, ini tugas aku minggu ini. Tugasnya, cara aku menunjukkan ketaatan aku kepada Tuhan adalah berdoa tiap hari, dan aku juga punya jam doa, dan membaca Alkitab setiap hari, dan juga menaati kata orang tua. Terima kasih kakak-kakak. Halo teman-teman dan kakak Layan, saya akan menyebutkan hal-hal menaati Tuhan melalui contohnya sekolah. Kita harus belajar dan kita harus membuat PR. Di rumah juga ada. Kita harus menyayangi orang tua dan menolongi orang tua. Di sekolah dan di sekolah minggu kita harus mengikuti IMPA walaupun online. Terima kasih kakak Layan dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kamina, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau mengenalkan firman Tuhan nih Kak Yondri. Wah, mantap. Adik-adik semuanya siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau aku sih udah siap Kak. Kalau kamu Kak? Wah, aku siap banget dong. Oke, nah tapi biasanya Kak kalau kita mau dengerin firman Tuhan, kalau kita mau mulai IMPA, biasa kita mau liturgi dulu ya Kak teman-teman? Betul, tapi kita juga mau pemanasan dulu Kamina untuk les briefing. Oh iya benar, kita harus bikin dulu nih sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Yuk adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu pemanasan Dikitumu. Ya adik-adik kita nyanyi sama-sama.
Nah, Kak Vina dan juga adik-adik, kita tadi sudah ice breaking nih. Sekarang kita mau masuk ke ibadah. Jadi adik-adik siapkan Alkitab dan minum cerianya. Nah, sekarang kita mau sebelum masuk ke ibadah nih, kita mau nyanyi dulu nih Mas Velkat PA. Yuk adik-adik yang di rumah masih tetap bangkit berdiri, kita nyanyi Mas Velkat PA. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 339. Judulnya apa kayak Dit? Berikut semua. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk pembukaan ibadah kita. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan.
kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-24. Dibuka ya kitabnya adik-adik di Yeremia 9, ayatnya yang ke-24. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Baik, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau menyanyi lagu dulu nih. Dari mana Kak Tina? Dari Kidung Ceria 196, marilah, marilah. Hai anak-anak, sudah siap Alkitab kalian? Mari kita sama-sama baca dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang memberikan firman kebenaran sebagai penuntun hidup kami, pada pagi hari ini kami minta bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman-Mu itu ya Tuhan. Tuhan memberkati Kak Yogi akan menjabarkan firman-Mu itu Tuhan. Tuhan tanamkan dalam hati batin kami firman-Mu itu ya Tuhan. Jangan sampai kami berpikir kesana kemari yang tidak berguna. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Yogi. Nah, sebelum kita memulai cerita impa kita pada pagi hari ini, yuk kita buka Alkitab kita yang terambil pada Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 9. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau sudah dapat, yuk kita baca sama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 9. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi, sekarang
marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya raja orang Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itulah bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada raja." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, cerita impa kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh seorang raja yang tidak pernah berhenti untuk melakukan hal jahat kepada Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah tinggal diam dan mengutus atau mengirim salah satu nabinya, yaitu Nabi Elisa, untuk menceritakan firman Tuhan kepada Raja Israel dan orang-orang Israel. Nah, apa yang diceritakan oleh Nabi Elisa? Nah, dapat kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yuk kita baca. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan apa-apa daripadanya." Oke adik-adik, jadi Nabi Elisa menceritakan firman Tuhan kepada Raja Israel dan orang-orang Israel bahwa suatu saat nanti harga tepung dan jelai akan turun menjadi 1 sikal. 1 sikal itu sama dengan 5.000 rupiah ya adik-adik. Lalu salah satu ajudan raja tidak percaya kepada Nabi Elisa. Dapat kita lihat di ayat yang kedua tadi yang sudah kita baca, bahwa sekalipun Tuhan Allah memberikan tiang-tiang atap-atap yang tadi adik-adik, nah mungkin kan hal itu akan terjadi, jadi dia tetap tidak percaya adik-adik. Nah ini salah satu hal yang tidak boleh kita lakukan ya adik-adik. Selanjutnya di sini terdapat 4 orang kusta, 4 orang yang menderita sakit kusta ya adik-adik. Jadi penyakit kusta ini merupakan penyakit yang berdosa bagi bangsa Israel. Jadi 4 orang kusta ini diasingkan dari kota, jadi tinggalnya itu di depan pintu gerbang kota ya adik-adik. Dan makanannya itu dikirim oleh keluarganya dari dalam kota ke luar kota. Jadi di depan pintu gerbang itu 4 orang kusta ini diberi makan oleh keluarganya masing-masing. Nah, akan tetapi di situasinya itu terjadi peperangan antara bangsa Israel dan tentara Aram.
Jadi bangsa Israel ini telah dikepung oleh tentara Aram sehingga tidak ada yang boleh keluar masuk dari kota Israel ini adik-adik. Nah, mereka ini di dalam kota kelaparan dan 4 orang kusta yang di depan kota, yang di luar kota pun kelaparan juga adik-adik. Karena makanan mereka itu sebenarnya dihantarkan oleh keluarganya dari dalam kota. Nah, jadi di sini 4 orang kusta ini memiliki 3 pilihan adik-adik. Yang pertama, tetap diam di depan pintu gerbang kota, tapi nanti akan mati juga. Lalu yang kedua, masuk ke dalam kota Israel, tapi ikut kelaparan bersama bangsa Israel, dan sehingga membuat mereka meninggal juga. Lalu yang ketiga, menuju ke perkemahan tentara Aram, dan di sana akan terjadi 2 kemungkinan adik-adik. Pertama, mereka akan diberikan makanan oleh tentara Aram. Lalu yang kedua, mereka akan dibunuh oleh tentara Aram. Nah, jadi dari ketiga pilihan tersebut, menurut adik-adik apa yang dipilih oleh 4 orang kusta ini adik-adik? Ya, jadi yang dipilih oleh 4 orang kusta ini yaitu pilihan yang ketiga. Mereka pergi ke perkemahan tentara orang Aram dan mengambil semua makanan, minuman, dan pakaian serta emas-emas yang ada di sana. Jadi mereka mencoba hal yang beresiko nih adik-adik. Nah, sesampainya di sana, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah perkemahan tentara Aram itu sepi, tidak ada orang sama sekali adik-adik. Nah, kenapa bisa sepi? Jadi sebelum keempat orang kusta ini sampai ke perkemahan tentara Aram, Tuhan Allah memberikan bunyi atau suara kereta dan bunyi suara kuda dan suara tentara-tentara yang sedang berjalan ke arah perkemahan tentara Aram adik-adik. Nah, hal itu membuat tentara Aram berpikiran bahwa Raja Israel menyewa raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim untuk mengepung tentara Aram. Jadi tentara Aram meninggalkan perkemahannya mereka secara terburu-buru adik-adik dan meninggalkan semuanya, makanan, minuman, dan keledai, emas, pakaian. Jadi cuman pergi aja adik-adik, dikosongkan kemah itu. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk kasih Tuhan kepada 4 orang kusta ini adik-adik, yang berani untuk mengambil resiko yang lebih dan terus berpengharapan teguh kepada Tuhan Allah adik-adik. Nah, jadi setelah itu 4 orang kusta ini bahagia adik-adik, makan, minum sepuasnya, dan mengambil semua emas, pakaian yang ada di perkemahan tentara Aram ini adik-adik. Nah, tetapi karena mereka merupakan pengikut Tuhan Allah yang setia, mereka tidak menikmati hal itu sendirian adik-adik. Jadi mereka semua berbagi kepada orang-orang Israel yang ada di dalam kota adik-adik. Nah, jadi tidak kelaparan. Semua orang-orang Israel diberitahukan hal itu, bahwa perkemahan tentara orang Aram ini telah kosong adik-adik. Oke adik-adik, jadi apa yang difirman kita pada pagi hari ini? Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Kasihnya dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pertolongan. Jadi tidak dapat kita pikirkan semua kasih yang diberikan oleh Tuhan Allah itu di luar pikiran manusia adik-adik. Nah, lalu yang kedua, pertolongan Allah hanya dapat dirasakan oleh orang yang senantiasa memiliki pengharapan teguh kepada Tuhan Allah. Jadi pertolongan Tuhan Allah akan berlaku bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan Allah adik-adik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Tuhan Allah memakai siapapun untuk menjadikan karya pertolongan Allah bagi manusia. Jadi Tuhan Allah memberikan pertolongan dalam bentuk apapun adik-adik. Bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi contohnya misalnya
kita kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kita berdoa. Tiba-tiba mama papa bantu kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, jadi Tuhan Allah itu dapat memakai siapapun untuk menolong kita adik-adik. Oke? Nah, lalu yang keempat adik-adik. Berkat pertolongan Tuhan Allah itu harus dibagikan kepada semua orang adik-adik. Jadi misalnya tadi orang tua kita sudah mengajarkan kita pekerjaan rumah sehingga kita jadi pintar. Lalu kita juga dapat membantu teman-teman kita yang kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah. Kita bantu agar menjadi pintar seperti kita adik-adik. Ya, itu inti firman kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua dapat mengerti serta melaksanakan inti firman kita pada pagi hari ini di dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Oke, tetap sehat di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian aktivitas. Nah, aktivitas kita pada hari ini kita harus menyiapkan alat tulis dan juga bukunya. Nah, alat tulis dan buku. Sudah tahu dong kira-kira kita bakal ngapain? Kita akan mencatat. Nah, apa yang harus kita catat? Nah, kita harus mencatat hal-hal apa saja sih yang sudah kita bagikan ke teman-teman kita atau ke keluarga kita. Misalnya, aku pernah memberikan makanan kepada temanku yang tidak membawa makanan di sekolah. Seperti itu. Nah, kita tuliskan hal apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita menuliskan juga hal apa saja yang akan kita lakukan, yang ingin kita lakukan untuk di masa depan. Nah, misalnya aku ingin memberikan hadiah kepada orang tuaku, seperti itu. Nah, jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik dan mengumpulkannya ke kakak layan di lingkungannya masing-masing. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria berapa Kak Yandri? 267, siapa yang berpegang? Tunduk kepala. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pakailah kami menjadi alat-Mu ya Allah. Seperti orang kusta dalam bacaan hari ini dapat berbagi berkat kepada sesama atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberikan prestasi yang terbaik di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan mereka di dalam bekerja atau pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan mengalir. Dan Tuhan juga memberikan roh hikmat, kebijaksanaan kepada orang tua kami. Tuhan berikan kesabaran dalam mendidik kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan kepintaran kepada kami di dalam bangku pendidikan kami ya Tuhan. Tuhan,
Jauhkan kami dari virus COVID-19. Tuhan berkati pemerintah, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya di dalam mengatasi virus COVID-19 yang hingga sampai saat ini belum tuntas hilang dari muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk para medis yang bekerja di garda depan sampai siang hari ini juga Tuhan. Tuhan berkati tangan mereka di dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah Tuhan. Tangan-Mu akan menjamah mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka ya Tuhan, melalui obat-obatan atau tangan-tangan yang mengurus mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Tentara Republik Indonesia dan kepolisian beserta aparat keamanan yang lain Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka ya Bapa, agar negara kami ini aman, tentram ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami GPB Petra di dalam pelayanannya dari sinode sampai ke 6 pelkat. Tuhan, apa yang mereka kerjakan adalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak kami minta pohonkan padamu Bapa, kami tak layak menuturkan satu persatu, dan kami serahkan seluruh hidup kami, pengharapan kami, cita-cita kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapan ya persembahannya. Kemudian nanti adik-adik bisa menggabungkan persembahan adik-adik dengan persembahan orang tua. Nanti bisa diberikan ke gereja, oke? Sekarang kita menyanyikan lagu persembahan. Dari mana Kak Tina? Dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang waktunya kita doakan persembahan kita ini. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo adik sudah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari tiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan tadi dapat berguna untuk kemuliaan dan kasih-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini Kak Vina akan memberitakan warta PA untuk minggu ini. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah mengikuti ibadah dari awal hingga mau akhirnya. Nah, kakak juga ingin mengingatkan adik-adik juga yang di rumah untuk tetap mengikuti ibadah IMPA tiap minggu dan melakukan aktivitasnya ya. Jangan lupa aktivitasnya, kegiatannya itu dikirim ke kakak-kakak layan yang ada di sektor adik-adik masing-masing. Nah, kakak juga ingin mengingatkan untuk minggu depan tetap ikut ibadah IMPA.
Nah, tadi persembahan yang adik-adik sudah berikan juga, jangan lupa ditulis tanggal berapa dan jumlahnya ada berapa ya adik-adik, lalu dikirimkan ke gereja. Adik-adik yang juga belum mendapatkan goodie bag dari goodie bag Natal, adik-adik bisa ambil goodie bagnya di gereja di ruang serbaguna ya adik-adik setelah ibadah jam 9. Oke, ini aja Warta PA dari kakak. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Nah kita mau menutup ibadah kita di Yantik, tapi kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ciri berapa Kak Yantik? 358, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri IPA kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau kami sudah melakukan IPA kami dari awal hingga akhir. Ya Bapa, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dalam aktivitas kami sepanjang minggu ke depan, agar kami bisa melakukannya dengan baik. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang minggu. 1, 2, 3. Sebelum kita mengakhiri IPA kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau kami sudah melakukan IPA kami minggu hari ini, yang dimana minggu hari ini kami diajarkan untuk kami menjadi karya bagi tangan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dalam aktivitas kami di dalam minggu ke depan ya Bapa. Ya Bapa, dengan ibadah sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.